Pulau Galapagos, Ekuador. Hanya 1 jam perjalanan dengan pesawat dari ibu kota Quito, terbentang pulau-pulau yang tiba-tiba muncul di tengah lautan. Kepulauan Galapagos berada 960 km atau 596 mil dari lepas pantai benua Amerika Selatan. 97% pulau ini adalah taman nasional, dikelilingi oleh laut yang dilindungi. Pulau Galapagos terdiri dari 19 pulau utama dan 40 pulau kecil di garis khatulistiwa. Total keseluruhan pulau ini adalah 7.900 km persegi atau 3.050 mil persegi. Untuk melindungi dan melestarikan habitat alam yang unik ini, Pulau Galapagos dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1978. Tidak seperti kebanyakan pulau lain di dunia, Pulau Galapagos muncul dari dasar laut. Sejak awal formasinya, Pulau Galapagos tidak pernah bergabung dengan wilayah manapun atau benua. Gunung berapi pulau ini masih aktif, dan ada lebih dari cukup tanda-tanda aktivitas vulkaniknya. Di bawah pulau, robekan perut bumi bergeser lebih dari 7 cm atau hampir 3 inci setiap tahun. Namun, gunung berapi bukan menjadi alasan mengapa Pulau Galapagos menjadi perhatian dunia. Di zaman penemuan, pulau-pulau ini berfungsi sebagai rute persimpangan kapal. Kantor pos pergantian sementara ini berada di pulau yang terpencil, Florina. Para pelaut yang datang ke pulau ini akan menitipkan surat yang mereka inginkan ke dalam tong, dan mengambil surat yang dialamatkan ke daerah yang dekat dengan pelabuhan tujuan mereka. Surat-surat ini lalu akan diantarkan begitu para pelaut tiba di pelabuhan terdekat. Nama Galapagos masih ada kaitannya dengan hewan tertentu. Kura-kura Galapagos adalah kura-kura terbesar di dunia. Kura-kura ini bisa tumbuh dengan panjang lebih dari 150 cm atau 5 kaki dan berat 250 kg atau 550 pon. Nama Galapagos berasal dari bahasa Spanyol yang artinya kura-kura. Ditemukan pada tahun 1535 oleh uskup Spanyol. Pulau ini diberi nama Galapagos dari nama kura-kura yang mengesankan ini. Pulau ini dulu pernah dipenuhi oleh hewan-hewan ini. Namun di tahun-tahun berikut, kura-kura dalam jumlah yang besar dipotong untuk menjadi makanan para pelaut yang melewati daerah ini. Praktek yang kejam ini menyebabkan populasi kura-kura berkurang secara dramatis. Burung-burung fregat yang mengagumkan sering terlihat terbang di langit di atas Pulau Galapagos. Burung besar ini memiliki kepak sayap lebih dari 2 meter atau 6 kaki. Burung fregat memiliki ciri khas kantong merah di dadanya. Burung jantan fregat menghabiskan 10 menit memompa kantong ini sebelum mengawini betinanya. Kantong merah yang ditunjukkan kepada fregat betina adalah ciri-ciri istimewa yang hanya dimiliki fregat jantan. Penguin Galapagos adalah satu-satunya jenis penguin yang hidup di alam tropis. Spesies penguin terkecil nomor 3 ini tingginya hanya sekitar 40 cm, tidak lebih dari 1 kaki. Bagaimana burung yang biasanya berada di iklim dingin seperti penguin bisa menemukan jalan ke Pulau Galapagos? Diduga, penguin-penguin ini turun dari Amerika Selatan yang menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi di pulau-pulau ini setelah terbawa arus samudera. Jumlah hewan pemakan daging di Pulau Galapagos tidak banyak. Hal itu menempatkan burung elang Galapagos berada di puncak rantai makanan. Di hari yang masih sangat pagi di pantai, seekor hewan sibuk mengaduk pasir. Hewan itu adalah kura-kura hijau Galapagos. Mungkin dia sedang mengalami kesulitan untuk menguburkan telur-telurnya dan berjuang untuk kembali ke laut sebelum siang. Seekor elang yang lapar mengamati telur-telur kura-kura ini. Dengan berjalan pelan-pelan menuju kura-kura, sang elang berharap gerakannya tidak diketahui. Bagaimanapun juga,
burung elang tidak berani mendekati induk kura-kura yang sedang putus asa mengubur telur-telurnya. Akhirnya, semua telur-telurnya aman, terkubur juga dari elang yang kelaparan di pantai. Kura-kura kembali ke laut. Setiap tahunnya, sekawanan kura-kura hijau datang ke pantai untuk menyimpan telur-telurnya di pantai Pulau Galapagos yang tenang. Sekawanan burung mulai berburu ikan di perairan dangkal tidak jauh dari pantai. Ini adalah burung berkaki biru, sejenis burung pelikan. Kakinya yang berwarna biru tampak hampir tidak alami di bawah tingginya yang 80 cm, 2,5 kaki. Ritual kawin burung ini juga sangat tidak biasa. Bertingkah seperti suami yang sedang marah, pejantan menghadapi betinanya dengan paruhnya menghadap ke langit dan mulai menghentakkan kakinya ke tanah. Jika betinanya menerima pejantan sebagai pasangannya, sang betina mengikuti tingkah laku pejantannya. Setelah keduanya sepakat, lalu mereka menempatkan ranting-ranting di tempat mereka akan membuat sarang. Masih banyak binatang lain yang dikenal di Pulau Galapagos. Iguana laut adalah hewan reptil yang paling umum terlihat di pulau ini. Ukurannya secara penuh bisa mencapai 80 cm, 2,5 kaki. Warna kulit iguana terpengaruh dengan ukuran tubuhnya. Mereka menghabiskan waktu berjemur di bawah sinar matahari, di atas batu sampai mereka merasa lapar. Lalu mereka pergi ke laut untuk mencari makanan tumbuhan laut. Iguana laut adalah penyelam yang terampil. Tiap kali iguana ini menyelam, bisa selama 10 menit. Di musim kawin, iguana jantan menggali sarang di tanah untuk menyambut iguana betina. Biasanya iguana bertingkah laku lembut, dengan agresif menggoyangkan kepalanya ke atas dan ke bawah untuk mempertahankan wilayahnya. Dan ada juga iguana jenis lain di Pulau Galapagos. Iguana darat. Iguana darat lebih besar daripada iguana laut. Panjangnya hampir 1 meter atau 3 kaki. Mereka memiliki bagian berduri di punggungnya, dan wajahnya yang sangat kuno menyerupai wajah dinosaurus. Iguana darat adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan, tapi iguana ini sangat suka makan kaktus dan tumbuhan lain. Teori tentang tanaman kaktus di Pulau Galapagos adalah batang tanaman ini tumbuh tinggi untuk menghindari binatang yang mencari makanan. Iguana darat akan beristirahat di bawah kaktus
sampai buah pohon kaktus jatuh. Untuk makanan yang jatuh, iguana cukup sabar menunggu. Buah utuh ditelan semuanya bersama duri-durinya. Tahun 1885, pengunjung pulau ini yang paling terkenal, Charles Darwin, tiba dengan kapal bernama HMS Beagle. Dia mengamati dan mengumpulkan binatang-binatang unik dan contoh tanaman-tanaman yang membantunya mendalilkan teori perubahannya. Dari sebuah awal kesederhanaan, tidak pernah berhenti membentuk makhluk yang paling cantik dan paling mengagumkan yang pernah ada, dan yang sedang dikembangkan. Pulau Galapagos mendorong permulaan ilmu biologi modern. Sejak itu, pulau-pulau ini sering disebut sebagai museum hidup dan tempat pameran perubahan.